Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa tarham wa tahannan wa takaram ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasahbihi wasallam. Miftahil bab rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatu wassalaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini panitianya emang pilih kasih dah. Iya, giliran kita berdiri kopi baru datang. Kopinya, nah datang lempernya, datang, masya Allah. Mudah-mudahan berkah semuanya, amin. Ibu-ibu yang di belakang sehat, insya Allah. Mudah-mudahan pada panjang umur, sehat walafiat, Allah kasih berkah, amin ya rabbal alamin. Habib tuh ngeliatin nama-nama yang difatihain dari tadi. Orang zaman dulu tuh kalau ngasih nama anak tuh simpel, ya. No, namanya satu-satu semua tuh. Ada yang nomor 15 namanya Mancung bin Pulan. Tuh Mancung punya adik namanya Pesek. Iya. Ada lagi namanya Sembot. Ada lagi Jalu, Samad, Ahlan. Ada yang ribet-ribet udah dah, karena sayang sama anak dikasih nama Ayang aja dah. Iya, Ayang. Ada lagi Amin tuh, Riben. Zaman sekarang mah ngasih nama anak ribet benar, betul nggak? Kadang-kadang anaknya lahir bulan Ramadan dia kasih nama anak Ahmad Ramadan, betul? Putra Ramadan, Gilang Ramadan, Bingkisan Ramadan, ya, Parsel Ramadan. Pokoknya yang gampang aja dah, yang simpel ya. Intinya begitu mereka dikasih anak sama Allah Subhanahu wa taala, mereka bersyukur. Alhamdulillah. Iya, kalau bukan karena Ayang, bukan karena Mancung, bukan karena Jalu mah kagak ada nih bapak-bapak di sini, betul? Jadi antum nih keturunan orang-orang zaman dulu yang mudah-mudahan mereka yang telah meninggalkan kita senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di malam mereka senang, bahagia dia ngelihat anak cucunya pada nongkrong di sini. Dia punya bapak di dalam kuburnya, seneng banget nih malam. Malam ke-10 bulan Ramadan, saya punya anak nongkrong, saya punya anak ngumpul, saya punya anak ikut hataman Al-Quran. Biar kata dari Ramadan awal sampai nih malam dia kagak pernah baca tuh Al-Quran, tetapi alhamdulillah ini malam duduk kumpul bareng sama Habib Alwi, bareng sama Habib Ahmad bin Syekh Abu Bakar bin Salim, bareng sama guru kita Ustadz Ahmad Mubarak. Semua yang hadir pada malam hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah, mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan nikmat dari Allah. Dan insya Allah majelis ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan maghfirah Allah, amin ya rabbal alamin. Ya, sambil dengar tausiah sambil nyantai dah ya. Mak-mak yang di belakang tuh, cobain dah lemper salaknya, cobain dulu semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu besar. Tentu yang paling harus dikedepankan ketika masuknya bulan Ramadan itu rasa yang pertama kali harus ada di dalam hati kita, rasa syukur. Karena doa kita diijabah sama Allah. Rasulullah begitu masuk bulan Rajab, Rasulullah doa. Apa doa yang dibaca oleh Nabi? Sayyidina Anas bin Malik meriwayatkan, riwayat Muslim, Bukhari, Tirmizi, banyak para perawi hadis yang meriwayatkan doa baginda Rasulullah ini, di mana Rasulullah berdoa, Allahumma barik lana fima rojaktana wakina. Nah, itu doa mau makan. Dan karena pada mau makan, Nabi ajak dulu baca doa mau makan. Nabi doa, Allahumma barik lana fi rajab wa sa'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah,
berikanlah keberkahan di bulan Rajab. Ya Allah, berikanlah keberkahan di bulan Sa'ban. Tapi begitu nyampe kepada kalimat Ramadan, sampai kepada bulan Ramadan, Nabi udah kagak lagi minta Allahumma barik lana fi Ramadan. Enggak, diganti doanya sama Nabi. Apa kata baginda Rasulullah? Wa ballighna Ramadan. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah. Mak-mak di belakang yang baca doa udah diijabah sama Allah. Kalau yang di sini mah anak muda, baca doanya pada males aja. Ya, kadang-kadang begitu imam habis sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, doanya gimana coba? Pakai doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kelar, pulang deh. Betul. Ada lagi yang males lagi doanya begini dong. Ya Allah, Engkau tahu yang ku mau. Udah pulang. Ini model-model begini banyak bener ya. Tapi masih mendingan dia masih baca doa. Ente baca doa kagak ikhtiar, itu namanya bohong. Ente ikhtiar nggak baca doa, namanya sombong. Ada lagi yang ikhtiar kagak, baca doa kagak, itu namanya songong. Sekalinya nulis status, tulisannya apa? Akan indah pada saatnya. Somplak. Agak bakalan mungkin. Usaha kagak, doa kagak, akan indah pada saatnya. Itu namanya mimpi. Betul? Nah, jadi ini yang harus kita syukuri. Doa yang kita baca diijabah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkong nah senyum, nah seneng nih. Umur berapa engkong sekarang? 70? Udah bonus 10 tahun. Rasulullah 63 tahun. Ente lihat, ente punya KTP. Kalau ente umur 62, setahun lagi itu. Yang repot kalau umurnya 62 tahun 11 bulan 29 hari. Besok berarti dah siap-siap dah. Kalau engkong enak, dia udah lewat 10 tahun. Alhamdulillah. Bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Maka udah Allah janjiin. Ente pada hafal semua kok ayatnya. Ibrahim ayat 7. Apa bunyinya Ibrahim ayat 7? Nah itu dia Habib, saya lupa bunyinya apa. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Udah berat deh ngomong Allah, mulutnya ada banyak deh isinya, lemper udah masuk, udah salak udah masuk semua. Rasulullah itu menerapkan ini ayat, saking menerapkan ini ayat, luar biasa ibadahnya baginda Rasulullah. Kalau tadi Ustadz Ahmad Mubarak ngasih tahu ibadah kita di bulan Ramadan kudu lebih baik daripada ibadah di bulan yang lain. Saya khawatir jangan-jangan ibadahnya kenceng di Ramadan doang ini. Begitu lepas Ramadan langsung lemes lagi. Rasulullah kagak pakai acara masuk Ramadan, tiap malam Nabi sholat. Sampai bininya protes. Kata Aisyah, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, engkau ini udah dijamin masuk surga. Dosamu, biar kata Nabi bikin dosa, pasti diampunin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini istrinya protes, ya Rasulullah, ngapain? Itu sujudnya lama. Kita jangankan sujud lama, tarawih aja nyari imam yang paling cepat. Jangan sujud lama. Tuh imam sujud semenit, di belakang makmum udah pada rusuh gitu. Nih imam sujud lama amat semenit, di dalam hati dia mikirnya begitu. Begitu imam sujud 5 menit, dia colek yang sebelahnya. Jangan-jangan sadaqallahul azim tuh imam tuh. Innalillahi kali, lihat no sono. Kali dilihat taunya imamnya udah kagak ada. Nabi sujudnya lama di luar bulan Ramadan, lama sujudnya Nabi, apalagi waktu masuk bulan Ramadan. Rukunya lama sampai bengkak tuh kaki baginda Rasulullah. Kita bengkak dikit udah kagak sholat. Rasulullah kakinya sampai bengkak sholat. Jawabannya Nabi apa sama istrinya Aisyah? Ya Aisyah, ya Humairah,
ini mak-mak di sini sama lakinya dipanggil Humairah, pernah nggak? Jujur. Humairah artinya yang pipinya kemerah-merahan. Ibu-ibu ada yang dipanggil Humairah nggak? Kalau kagak dipanggil Humairah ya minimal dipanggil Hajar Aswad lah. Ada nggak? Kagak ada juga. Ya, emang parah nih laki. Hajar Aswad aja dia kagak manggil juga. Kemarin aneh berangkat umroh kemarin sama jamaah dari sini nih, dari kampung ini, kampung apa sih ini namanya nih? Dari Gombong ya. Pas sholat Jumat dia ketiduran. Begitu bangun dia mimpi, katanya dalam mimpi nyium Hajar Aswad katanya. Begitu bangun ngeliat ada batu hitam banget dicium sama dia. Tanya kepala orang Afrika itu. Makanya kudu hati-hati ya. Iya, jadi ngacanya nggak usah jauh-jauh, ngacanya ke Rasulullah aja dah. Kalau Rasulullah itu makannya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit, Rasulullah itu tidurnya dikit, kalau kita sedikit-sedikit, udah kelihatan memang. Kagak usah pakai jujur juga udah kelihatan kita punya muka mah. Ahli banget yang laki-laki ini pada bangun malam ya Bu ya. Jam 2 malam bangun, turun dari tempat tidur, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, tidur lagi. Masya Allah, ini jamaahnya Habib Ahmad nih pada jujur. Senang kita ketemu jamaah model begini. Rasulullah begitu diprotes sama istrinya, Nabi cuma jawab, ya Aisyah, afala abadan sakurah. Apakah aku nggak boleh jadi hamba yang bersyukur? Nih, ibadah kita tuh rasa syukur kita kepada Allah. Istiqomah datang ke majelis sebagai bentuk syukur kepada Allah. Alhamdulillah, bapak ibu masih diberikan Allah kesempatan datang hadir ke majelis. Kalau ada orang yang malas hadir ke majelis, bukan berarti boleh jadi dia yang malas. Bisa jadi karena Allah sudah nggak ngizinin lagi kakinya untuk hadir ke majelis-majelis. Nauzubillah min. Sayyidina Umar ngomong, kata Sayyidina Umar, ya Allah, aneh nggak takut, saya nggak takut kalau doa saya tidak engkau ijabah ya Allah. Doanya banyak Sayyidina Umar, dia nggak takut kalau doanya nggak diijabah sama Allah. Yang saya takut, yang saya khawatir, seandainya saya tidak lagi diberikan hidayah untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ente punya kaki, ya, ente punya kaki, ente punya hati, dilihat. Kalau udah mulai males mau datang ke majelis, ente kudu takut tuh. Jangan-jangan Allah udah nggak ngizinin lagi ente untuk hadir ke majelis. Makanya rasa malesnya dilawan, tetap istiqomah hadir ke majelis-majelis, apalagi di majelis itu mengingatkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bisa duduknya aja ini malam, ini merupakan rasa syukur yang terbesar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur, mau dapatnya apa, mau dapat teh, mau kagak dapat minum, mau kagak dapat makanan, tetap bersyukur. Karena apa? Allah masih mengizinkan kaki kita datang, melangkah, hadir ke dalam majelis-majelis ilmu. Yang dimana orang yang datang dan duduk di majelis ilmu, pasti mereka dapat rahmat Allah, pasti mereka dapat berkah, pasti diampunin dosanya, pasti memperoleh ketenangan. Apapun niatnya datang ke majelis ini, Allah berikan pahala yang begitu banyak untuk orang-orang yang hadir duduk ke majelis taklim. Khususnya yang duduknya nyender di tembok, pahalanya bagi dua sama dinding ya. Makanya jangan nyender gitu. Ini majelis bagus, kagak dideketin ke tembok. Coba kalau dideketin ke tembok, sholawat sekali nguapnya 20 kali itu. Jadi bersyukur. Makanya ada pantunnya tuh, pergi haji ke kota Mekah. Timbang jawab cakep aja susah banget dah. Pergi haji ke kota Mekah. Di sana kudu banyak-banyak tafakur. Kalau ente hidup kepengen berkah, wajib banyak-banyak bersyukur. Alhamdulillah. Jangan ente manusia. Ente tahu batu nggak? Batu. No, batu. Mana batu?
Agak ada batu lagi di sini, dipakai buat tawuran semua kan. Nyari batu aja susah. Anda tahu batu nggak? Batu tahu ya? Bukan batu bata, batu di Saudi tuh, di Mekah tuh, itu banyak batu gede-gede banget dah. Ya, untung belum ketemu sama haji-haji yang ada di sini. Kalau ketemu haji di sini udah habis itu. Ya, di apa? Dibobokin udah, dibuat split lah, dibuat apa? Batu nih. Rasulullah lagi jalan lewat, tahu Rasulullah mendengar ada suara orang nangis. Dilihat, dicari orang, siapa yang nangis? Si Udin kagak ada, si Ujang kagak ada, si Asep kagak ada. Dicari, taunya yang nangis bukan orang, yang nangis batu. Disamperin sama Rasulullah, ini mukjizatnya Nabi. Jangankan manusia, jangankan hewan, batu aja bisa ngomong sama Rasulullah. Kata tuh batu gini, ditanya sama Rasulullah, ya Hajar, limaza anta tabki? Wahai Hajar, wahai batu, kenapa ente nangis? Untung tuh batu segan sama Nabi. Coba kalau tuh batu nyeleneh, tuh batu nanya, ngomong sama Rasulullah, kamu nanya, kamu bertanya. Iya nggak ya? Untung tuh batu kagak nyeleneh. Atau kalau batu yang model kayak si Cemek tuh dia ngomong gitu. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya, sama kayak anak zaman sekarang. Ditanya sama, lo udah sholat belum? Kamu nanya, kurang ajar. Untung tuh batu segan sama Nabi. Kata tuh batu, ya Rasulullah, tadi malam saya dengar engkau mendapatkan wahyu dari Allah. Surat At-Tahrim ayatnya ayat ke-6. Oh, tuh batu pinter lagi. Dia tahu tuh surat apa ayat keberapa. Ente ditanya surat apa ayat keberapa, ente jawab surat tanah. Ini batu ngomong, bunyinya apa? Bunyinya, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum wa quduhun nas wal hijarah. Hei orang-orang yang beriman, kata Nabi, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang dimana api neraka itu bahan bakarnya adalah dari manusia dan dari batu. Tuh batu nangis, dia mohon sama Nabi, ya Rasulullah, doain saya ya Rasulullah, supaya saya jangan menjadi batu yang menjadi bahan bakar daripada api neraka. Subhanallah, batu aja minta doain sama Nabi supaya jangan sampai itu batu masuk ke dalam neraka. Akhirnya sa'altu Rabbah, Nabi mohon sama Allah, didoain sama Nabi. Begitu Nabi lewat lagi, Nabi ngeliat tuh batu, nangis lagi. Pas Nabi lewat pertama dia takut, minta doain sama Nabi. Begitu dengar dia nangis lagi, ditanya sama Nabi, ente kan udah aneh doain, kok masih nangis aja? Kata dia, ya Rasulullah, kalau kemarin saya nangis karena saya takut jadi bahan daripada api neraka, ini hari saya nangis karena saya bersyukur kepada Allah, engkau sudah mendoakan saya, doamu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau batu aja girang didoain sama Nabi, gimana dengan kita? Bagaimana dengan kita yang dikatakan oleh baginda Rasulullah, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku, kata Rasulullah. No, mak-mak, apalagi kalau nenek-nenek kagak ada dah di sorga ya. No, yang pasti pada muda loh. Ya, kata Nabi, nanti semuanya ente nih masuk ke dalam sorganya Allah. Amin. Yang ada di majelis ahlakul Mustafa nih, ya, pakai ahlaknya Rasulullah nih, semuanya ente nih nanti ada di surganya Allah. Amin. Illa man aba, kecuali yang kagak mau. Nah, ane tanya, siapa yang nggak mau masuk surga? Angkat tangan. Angkat tangan. Atau ane kasih hadiah dah, umroh cuma-cuma. Siapa yang datang ke sini yang kagak punya dosa? Angkat tangan. Kagak ada juga. Kasih hadiah umroh cuma-cuma, padahal cuma sampai bandara. Dosa kita nih banyak, ibadah kita dikit, sedekah kita
dikit. Kadang-kadang orang senyum sama kita ngelengos, kagak mau senyum. Senyum yang ibadah paling murah aja kita kagak mau, betul? Ya, senyum itu adalah sedekah. Jadi kalau ketemu sama orang senyum, ketemu rentenir senyum, utang ditagih sama orang senyum, digaplok yang ada. Ini kata Rasulullah, semua umatku masuk ke dalam surga kecuali yang nggak mau. Kemarin anak ceramah di sini di SD mana nih? Tahu anak siapa itu? Anak tanya siapa yang mau masuk surga, angkat tangan. Angkat tangan semua. Nah, jangan bocahnya ada di belakang nih. Angkat tangan semua. Ada satu anak dia kagak angkat tangan. Saya tanya lagi, siapa yang mau masuk surga, angkat tangan. Semuanya angkat tangan. Cuman ada satu anak doang yang nggak angkat tangan. Saya bingung, saya takut dia ini apalagi budek, apalagi galau, jangan-jangan. Saya samperin, saya tanya, Dek, ini teman-temannya Habib tanya masuk surga mau semua, kok ente kagak mau, kenapa? Ente lagi patigamon, patah hati, gagal move on. Kagak, kata dia, Ustadz. Atau ente ini kali kebanyakan dekat sama Sebastian kali, sebatas teman tanpa kepastian. Kagak juga, kata dia. Terus kok Habib tanya yang mau masuk surga angkat tangan, ente kok nggak angkat tangan? Bukan saya kagak mau masuk surga, Habib, kata dia. Bapak saya nyuruh saya masuk polisi, katanya. Jangan anak siapa yang pengen anaknya jadi polisi, jangan bapaknya ada di sini. Udah beruntung banget jadi umatnya Rasulullah. Timbang bersyukur doang, banyakin sholawat, banyakin ibadah, banyakin sholat, masuk surga. Nabi yang jamin. Apalagi bulan Ramadan nih. Bulan Ramadan wayahnya kita untuk memperbanyak menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soalnya ketika Nabi kecuali yang enggak mau, kata Nabi, ada sahabat nanya, "Fama ya'ba ya Rasulullah?" Siapa sih ya Nabi orang yang kagak mau masuk surga? Bukan karena dia enggak mau masuk surga pengen jadi polisi, bukan. Ditanya sahabat yang kagak mau masuk surga siapa, kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani man aba. Orang yang taat sama saya, kata Nabi, nanti mereka masuk ke dalam surga. Tapi orang yang enggak mau taat sama Rasulullah, maka mereka adalah orang yang enggak mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya cintanya Allah tergantung seberapa besar cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas, tegas Allah nyatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Kata Allah, Muhammad kasih tahu, siapa yang kepengen dapat cinta dari Allah, yang kepengen dapat rahmat kasih sayang Allah, cukup dengan cara mengikuti engkau ya Muhammad. Cukup dengan cara i'tiba' lin Nabi, ikuti baginda Rasulullah, yuhibbukumullah, maka mereka akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini semuanya mendapatkan cinta dari Allah. Dengan kita cinta sama zuriyahnya Rasulullah, insyaallah kita dicintai oleh Rasulullah. Kalau kita sudah dicintai oleh Rasulullah, maka insyaallah mendapatkan cinta langsung dari Allah. Maka insyaallah antum yang hadir duduk di majelis ini pada malam hari ini semuanya tidaklah berdiri dari duduknya kita pada malam hari ini kecuali Allah sudah ampuni dosa-dosa kita. Dan bulan Ramadan menjadi momen terindah Allah Subhanahu wa ta'ala menulis nama kita semua sebagai calon-calon penghuni surganya Allah. Dan insyaallah kita masuk ke dalam surganya Allah lewat pintu khusus yang Allah siapkan bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, yang disebut pintu Ar-Rayyan. Dan insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita kebahagiaan. Kebahagiaan bagi orang yang berpuasa ada dua. Yang satu ketika mereka berbuka puasa, yang satu ketika mereka berada di hari raya Idul Fitri, dan yang kedua adalah farhatun inda liqa'i rabbi, kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah orang yang beribadah puasa di bulan Ramadan, pahalanya Allah langsung yang nyiapin, Allah langsung yang nyembunyiin. Allah katakan di dalam hadis qudsi, kullu amal ibni adam lahu ila siyam fa innahu li wa ana ajzabi. Semua amal Bani Adam balik ke diri dia sendiri kecuali amal ibadah yang namanya puasa. Mereka berpuasa karena aku,
dan aku yang akan langsung membalas pahala puasa mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanal munafis an kulli madyan, subhanal munfarij an kulli mahzun, subhana man ja'ala hazainahu bainal kafi wan nun, subhana man iza arada sayakulu lahu kun fayakun. Ya mufarid farij, ya mufarid farij, farij anni hammi wa ghammi farajan ajilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami ya Rabb. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر ما مضى يا واسع angkat tangannya, angkat. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli awli minal ahwali muqtahami ya Rabb. بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر يا واسع الكرم يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت جواد الحليم وأنت نعم المعين يا رب. بالمصطفى